Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan tahsin pada surah Al-Fatihah sekaligus membahas tentang 100 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah. Riwayatnya Imam Hafiz, dari qiraatnya Imam Asim, dari jalur atau tariqah Syatibiyah, dan di mana kitab ini dikarang oleh guru kami Ustadz Rendra Abu Sofia. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada bacaan yang pertama pada lafaz ta'awudz. Kesalahan yang sering terjadi pada lafaz ta'awudz, dan insya Allah juga di sini kita akan sedikit menambahkan dari apa yang kami mungkin dapati kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Mungkin lebih dari 100 ya, karena ada tambahan dari kami. Pertama, kesalahan yang terjadi pada lafaz ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adalah dia menebalkan huruf hamzah pada lafaz a'udzu. Jadi dia membacanya dengan a'udzu, ya. Dia menebalkan. Seharusnya rileks pengucapan hamzah, pengucapan a pada umumnya. Kita mengucapkan huruf a, tidak terlalu membuka mulutnya, tidak juga terlalu menutup, tapi pertengahan, rileks, santai. Karena huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan, Kenapa orang cenderung menebalkan huruf hamzah pada lafaz a'udzu ini? Karena huruf hamzah tersebut terpengaruh oleh huruf ain, sehingga harus berhati-hati. Ini kesalahan yang pertama. Seharusnya membacanya dengan rileks dan santai. Tayyib. Kesalahan kedua yaitu merubah huruf ain menjadi huruf hamzah atau waw pada lafaz ta'awudz juga. Pada lafaz a'udzu juga. Dia membacanya dengan a'udzu, jadi huruf hamzah u. Seharusnya huruf ain, huruf ain sudah kita bahas ya, banyak ya pembahasannya kita udah bahas di YouTube ini juga atau di media sosial ini juga. Huruf ain itu bagaimana pengucapannya, makhrajnya juga di mana, itu di tengah tenggorokan, lebih menekan suaranya, lebih menekan pengucapannya. Atau dia merubah menjadi huruf waw, Ini kekeliruan yang terjadi pada lafaz a'udzu. Ya, kemudian juga tambahan dari kami yaitu merubah huruf hamzahnya yang di depan ya menjadi huruf ain. Jadi dia baca dengan itu harus berhati-hati. Maka tips dari kami adalah sempurnakan semua huruf-hurufnya. A bunyinya di mana, bunyinya di mana. A di mana hurufnya, di mana hurufnya. Nah, cara ketiga, dia menebalkan huruf zal pada lafaz a'udzu. Ya, huruf zu tipis huruf zalnya ya, berbeda dengan huruf lo. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, menebalkan huruf zal pada lafaz a'udzu. Relax, zu juga sama. Di mana makhraj huruf zal, di mana tempat keluarnya huruf zal, bagaimana tata cara pengucapan huruf zal. Maka kita tahu huruf zal itu keluar dengan menempelkan ujung lidah kita ke ujung dua gigi seri atas ya, tanpa menebalkan hurufnya. Jadi rileks, santai juga pengucapannya. A'udzu, zu. Ya, jangan ditebalkan lu. Nah, ya itu perlu kehati-hatian
Dan ini yang sering terjadi kesalahan pada lafaz a'udzu. Ya. Kemudian poin keempat yaitu menebalkan huruf ba. B, 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 B. Ya. Kenapa? Karena terpengaruh oleh lafzul jalalah Allah. Biasanya seperti itu. Atau karena dia tidak menyempurnakan harokat kasrohnya. Nah, bagaimana tata cara menyempurnakan harokat kasroh? Dengan menurunkan rahangnya. Bi, bi. Atau ada juga yang mengatakan seperti tersenyum. Bi, bi. Agar suara huruf itu sempurna ketika seseorang itu menyempurnakan harokat. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai menebalkan huruf ba pada lafaz billahi. Bi, sempurnakan kasrohnya. Billahi, billahi, bi. Nah, kalau kita tidak menyempurnakannya, maka bunyinya menjadi tebal. Bi, billah, bi. Karena tidak menyempurnakan harokat kasroh pada huruf ba-nya. Itu kesalahan yang keempat. Kesalahan yang kelima, menghilangkan sifat jahar. Sifat jahar itu ya di mana nafas atau udara itu tertahan. Jadi dia justru memberikan lawan dari sifat jahar, yaitu hams, mengeluarkan udara ketika mengucapkan huruf ba. Bi. Adanya hembusan udara atau nafas. Billah. Nah, ini juga kekeliruan. Ya. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena dia terlalu menekan huruf ba, terlalu menutup rapat huruf ba bibirnya. Bi. Akhirnya terjadilah letupan udara yang keluar. Billah. Nah, ini hati-hati. Relax, tetap huruf ba itu tidak terlalu menekan, tidak juga ringan sekali. Pertengahan. Billah, ya. Itu poin kelimanya. Poin keenam, menghilangkan tasydid pada lafaz billah. Ya. Lihat, perhatikan pada lafzul jalalah Allah. Lafaz pada kata Allah di situ ada tasydid di atas huruf lamnya. Sehingga harus diberikan tasydid. Billah, bil, jangan sampai bila. A'udzu billah. Nah, itu hati-hati, harus diberikan tasydid. Billah. Ya, ini poin keenam. Jangan sampai kita menghilangkan tasydid pada kata atau pada lafaz billah. Kemudian poin ketujuh, kesalahan ketujuh yang sering terjadi adalah memberikan sifat khofa. Khofa ini sifat ya, sifat menyamarkan bunyi huruf pada huruf aha. Jadi khofa ini harus dihilangkan sifatnya. Sifat khofa adalah satu-satunya sifat pada huruf yang harus dihilangkan. Karena ketika seseorang memberikan sifat khofa, maka bunyi dari huruf ha akan samar, seakan-akan tidak terdengar. Seharusnya kita baca billahi, billahi, dia baca billahi, karena dia memberikan sifat khofa. Nah, itu harus berhati-hati juga. Jadi harus disempurnakan sifat, harus dihilangkan sifat khofa ini ya, sifat menyamarkan bunyi huruf. Billahi, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, jelaskan saja pengucapan huruf h-nya. Huruf h keluar dari pangkal tenggorokan atau aqsal halqa. Billahi, tayyib. Kemudian poin ke-8 yaitu menambahkan huruf nun pada kata atau pada lafaz minasyaitan. Di mana kenapa dia bisa tebal huruf nunnya? Terpengaruh dengan huruf shin. Jadi dia baca mino, bunyinya tebal jadinya huruf nun. Ya, maka sempurnakan, ingat, fokus dulu kepada huruf nunnya. Mina. Latihannya gimana? Kita latih tanpa masuk kepada huruf asyai dulu ya. Kita fokus ke minanya aja dulu. Mina. Nah, diulang-ulang sampai sudah tipis, baru kita latih untuk loncat kepada huruf setelahnya, itu huruf shin. Minash. Tayyib. Itu ya. Nah, jadi jangan sampai menebalkan huruf nun pada kata minasyaitoni.
Kemudian memantulkan atau qalqalah pada huruf iya-nya. Minasyayi, syayi, syayi. Jadi seakan-akan ya itu hidup, terpantul. Minasyayi, minasyayita, syayita, minasyayita, syayi, syayi. Nah, bagaimana caranya? Sempurnakan. Kita sempurnakan sifat linnya. Nanti itu ada ya di poin ke-11 lah. Intinya jangan sampai memantulkan atau qalqalah pada huruf iya. Jadi sempurnakan bunyi shinnya dulu. Minasyayi, minasyayi. Nanti kita bahas di sifat yang pembahasan yang ke-11. Pembahasan ke-10 atau poin ke-10, dia menghilangkan sifat tafasyi pada huruf shin. Tafasyi itu adalah udara yang menyebar di dalam mulut. Dan ini sifat utama yang dimiliki pada huruf shin. Dalam artian sifat utama di sini sifat khusus atau sifat yang tidak memiliki lawan pada huruf shin. Minasyayita, harusnya jelas hembusan udara ada dalam mulut. Minash, ya. Dia baca minasyay, minasyay, minasyay. Ya. Itu juga kekeliruan, kesalahan yang sering terjadi. Ini poin ke-11 yang tadi berkaitan dengan memantulkan huruf ya tadi. Dia menghilangkan sifat lin. Lin itu kalau secara bahasa lembut, dalam artian mudah pengucapannya. Ya, minasyai, minasyaitu, syai, sempurnakan menurunkan rahang. Minasyaitu, minasyaitu, syaitu, syaitu, sempurnakan bunyinya ya, jangan sampai ya kita tidak menyempurnakan bunyi pada huruf-huruf. Semua huruf-huruf itu harus disempurnakan bunyinya. Di sini ada poinnya, Ana tambahkan sedikit. Kesalahan juga sering terjadi adalah dia memiringkan bunyi huruf shin. Bagaimana? Minasyai, minasyaitu, minasyai, minasyai, syai, 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 syai. Seharusnya harus sempurna bunyinya sya, sya, syai, 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 minasyai, syai, minasyaitu, minasyaitu. Jangan sampai terpengaruh jadi minasyai, bunyinya miring ya, atau imalah ya. Minasyaitu, itu harus hati-hati. Tayyib. Poin ke-12, tidak menebalkan huruf to. Minasyaita, ta. Huruf to tebal ya, karena dia memiliki sifat isti'la dengan itbaq ya, isti'la dengan itbaq, sehingga suara atau bunyi hurufnya tebal. Minasyaita, minasyaitani, minasyaitani. Tayyib, itu kesalahan yang ke-12, tidak menebalkan huruf to. Huruf to keluarnya di mana makhrajnya? Ya, dengan menempelkan ujung lidah kita ke tempat tumbuh dua gigi seri atas. Minasyaitani. Kemudian ke-13, menghilangkan atau melebihkan getaran pada huruf ro. Ya, berlebihan dalam memberikan getaran atau takrir yang berlebihan. Ro memang punya getaran, tapi tidak boleh berlebihan atau bahkan menghilangkan, tidak ada getaran sama sekali. Ini pun kesalahan ya. Bagaimana bunyi menghilangkan? Ya, minasyaitonir rajim, syaitonir rajim, syaitonir rajim, atau terlalu bergetar. Minasyaitonir rajim, syaitonir rajim, minasyaitonir rajim, terlalu berlebihan dalam memberikan getaran. Ini pun kekeliruan yang sering terjadi ya. Al-muhim, poin yang Anda bisa berikan di sini sampaikan adalah bagaimana tata cara memperbagus bacaan itu dengan menyempurnakan harokat-harokat pada huruf-hurufnya. Apabila harokatnya fathah, huruf itu berharokat fathah, maka mulut harus dibuka. Ya, tidak berlebihan membukanya ya, dengan catatan tidak berlebihan. Dan juga tidak tertutup ya. Tapi pertengahan a, atau tidak terlalu membuka tadi o. Nah, ini harokat fathah, harus dibuka mulutnya. Kadang kita melihat orang itu malas membuka mulutnya, maka bunyi hurufnya pun tidak akan jelas. Lalu menyempurnakan harokat dhammah. Dhammah itu dengan memonyongkan dua bibir kita. Kalau kita tidak menyempurnakan monyongnya bibir kita ketika dhammah, maka tidak akan sempurna juga bunyinya. Nggak jelas bunyinya. Maka harus dimonyongkan bibirnya. A'u.
Demikian juga ketika berharokat kasrah, maka menyempurnakan dengan menurunkan rahang. Rahang bawahnya diturunkan i, atau bisa kita katakan seperti orang senyum i, ya. Tayyib, coba kita perhatikan satu-satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tambahan, ketika mim ini kan punya sifat ya gunnah ya, mau dia berharokat ataupun tidak berharokat, dia memiliki gunnah. Maka ketika sudah habis masa matnya, rojim, sudah habis masanya, maka ada huruf mim di sana, mim sukun ya, sukun karena wakof, sukun karena berhenti, maka dia tetap diberikan gunnah, tapi tidak panjang. Rojim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Adapun huruf-huruf ini penyempurnaannya itu di pembahasan lain. Al-muhim, ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau lafaz ta'awudz. Banyak-banyak diulang, insyaallah nanti akan paham. Karena sesuatu yang sering terulang-ulang itu akan kuat tancapannya. Dan kalau punya guru offline itu lebih afdol, lebih utama untuk kita pelajari secara offline, ya. Tayyib, naktafi, kita cukupkan. Ketika ada kekurangan mohon dimaafkan, ketika ada masukan tambahan, alhamdulillah, masyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.